Okay, let's go. Hai minasan konnichiwa, apa kabar semua? Sehat dan bahagia selalu ya. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini pembahasan serius yang menurut saya sangat bermanfaat untuk dua negara, untuk negara Indonesia dan Malaysia. Kenapa begitu? Ini akan membahas tentang kekuatan angkatan bersenjata. Kekuatan angkatan bersenjata ini lambang dari kekuatan menyeluruh suatu bangsa menurut saya, dari ekonomi dan segala hal. Ini representasi kekuatan suatu negara secara menyeluruh ya. Yang akan kita bahas ini ada dua negara bertetangga yang sering bergesekan, hubungan seperti anjing dan kucing, kadang-kadang mesra, kadang-kadang ribut ya. Dan yang hari ini yang akan saya bahas adalah kekuatan bersenjata alutsista, terutama Indonesia ya, yang menurut saya ini mencerminkan kekuatannya sesungguhnya suatu negara. Itu dalam segala hal ya, ekonomi. Karena kalau nggak punya duit, nggak bisa beli peralatan perang yang harganya sampai 40 pesawat itu sampai 8 miliar. 8 billion US dollar. 8 miliar US dollar. Ya, ratusan triliun. 240 triliun, begitulah kurang-kurang ya. Ini mencerminkan, jadi kita bicara berdasarkan fakta, bukan alibi, bukan andai-andai. Kita bicara berdasarkan fakta. Nanti akan saya berikan video yang saya ambil dari beberapa sumber dari yang terpercaya kekuatan militer Indonesia untuk saat ini. Dan baru saja Presiden Indonesia memberikan ini pesawat angkut ya, Airbus A400M. Ini bisa digunakan untuk evakuasi kalau terjadi bencana alam. Bisa juga jadi pengangkut tentara. Ini luar biasa sekali. Dan yang akan saya bahas beberapa peralatan yang dibeli alutsista yang dibeli Indonesia saat ini menurut saya mencerminkan kekuatan bahwa Indonesia itu, ya dengar, listen up. Indonesia itu punya duit, kaya, ya udah dikorupsi ratusan triliun, ribuan triliun. Kalau negara lain udah bangkrut, tapi masih kaya, sanggup beli. Ini alutsistanya akan saya baca. Ini mencerminkan menurut saya Indonesia itu kaya, Indonesia itu berani, bebas dan merdeka. Karena apa? Karena Indonesia beli alutsista dari kiri, kanan, samping, timur, barat, semua dia beli. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Indonesia itu non-aligned, betul-betul bebas merdeka. Nah, ini tidak akan bisa terjadi lagi ke Malaysia. Karena apa? Kalau Malaysia mau beli pesawat Sukhoi umpamanya, pesawat apapun, J-10C seperti yang Indonesia bikin, dia harus minta permisi ke tuan barunya, Mr. Trump. Itu perjanjian klausal yang sudah ditandatangani oleh Malaysia baru-baru ini. Ya, jadi Malaysia sudah, kalau Anda ngomong Indonesia babu, banyak yang komen-komen Indonesia babu, Andalah babu yang sesungguhnya saat ini. Ya, babunya Amerika sudah. Oke. Yang kita punya ini alutsista yang dibeli tahun 2005-2006 dalam satu tahun ini. Ini mencakupi pesawat tempur F-15EX, drone angka. Ini drone ini
penting sekali saat ini. Pesawat angkut A400M, ini Airbus yang udah barusan tadi atau kemarin yang diserahkan oleh Pak Prabowo ke Angkatan Udara. Itu dibeli 2. Kapal selam udah, dan kita udah bikin sendiri, nanti ada videonya. Frigate kelas FFA seperti KRI Brawijaya, sistem rudal balistik udah ada kan, yang dibeli dari Turki itu ya. Dan Rafale 40J 10C, J10C ini yang dibeli ke Cina ini jangan main-main loh. Murah dan canggih. Rudalnya aja bisa 200 kilo jangkauannya, gila kan? Kapal selam bikin sendiri loh. Bikin sendiri, nggak banyak. Jangankan negara di dunia ini nggak banyak. Jangankan Asia lah ya. Asia Tenggara lah. Negara di dunia ini nggak banyak yang punya. Kemarin sempat dipamerin di HUT ABRI kemarin ya. Itu bikinan bangsa sendiri. Itu saya salut. Luar biasa sekali. Terus kapal frigate ada yang dihibahkan Cina. Coba ini menarik, nanti akan saya bahas juga. Hubungan Indonesia dengan Cina. Ini kapal yang baru datang ini, kapal angkut ini bisa juga digunakan untuk rescue, untuk ya pengangkut tentara juga bisa itu. Bisa dilakukan terjadi bencana alam. Ini sangat bermanfaat sekali di samping kebutuhan tentara. Without further ado, lihat dululah video-video ini ya. Ini sudah saya record sumber dari banyak hal. Di udara, diplomasi Indonesia lebih cepat terbang. Contoh paling nyata ada di langit. Saat Malaysia berencana membeli F-18 Hornet bekas dari Kuwait, rencana itu pun kandas di tengah jalan. Namun di saat bersamaan, Indonesia melangkah jauh lebih cepat dan tegas. Dalam waktu singkat, Jakarta berhasil mengamankan 42 jet tempur Rafale dari Prancis. Sebuah kontrak besar yang tidak hanya menunjukkan kemampuan finansial, tapi juga kekuatan diplomasi dan kepercayaan internasional. Tak berhenti di situ, Indonesia juga mengumumkan akuisisi 42 jet tempur Chengdu J-10 dari Tiongkok. 2 langkah besar dari 2 blok berbeda tanpa menimbulkan ketegangan politik. Itulah bukti bahwa diplomasi pertahanan Indonesia kini berada di level yang matang, mampu menjembatani Barat dan Timur sambil menjaga posisi non-blok yang strategis. Dan semua dilakukan tanpa kebisingan politik, tanpa gesekan diplomatik, hanya langkah cepat, tepat, dan senyap. Rudal Khan dan drone Anka, gerak senyap yang mengejutkan. Ketika banyak negara masih sibuk bernegosiasi di meja perundingan, Indonesia kembali membuat langkah mengejutkan. Tiba-tiba, publik dikejutkan oleh kabar bahwa rudal balistik Khan telah tiba di Kalimantan. Langkah ini tidak pernah diumumkan besar-besaran, hanya terlihat dari pergerakan logistik dan aktivitas instalasi militer di lapangan. Senyap, tapi menggema. Begitu pula dengan drone Anka. Baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama menandatangani kontrak dengan Turki. Namun, di atas kertas dan di lapangan, drone Anka milik TNI Angkatan Udara lebih dulu tiba, lebih banyak unitnya, dan lebih cepat masuk tahap operasional serta kerjasama perakitan 6 unit di Indonesia. Perbedaan itu tampak sederhana, namun bagi pengamat militer, hal tersebut menandakan sesuatu yang lebih dalam, efektivitas diplomasi dan manajemen pertahanan Indonesia. Kekuatan non-blok dan stabilitas nasional. Kecepatan diplomasi tidak datang dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pondasi yang kokoh, stabilitas politik, sosial, dan ekonomi nasional. Indonesia saat ini berada dalam posisi yang relatif stabil, pemerintahan yang solid, ekonomi yang tumbuh, serta kebijakan luar negeri yang konsisten menjadikan Indonesia mitra yang dipercaya oleh banyak negara pemasok senjata. Sementara di beberapa negara tetangga, situasi politik yang berubah-ubah seringkali membuat negosiasi alutsista berjalan lambat, bahkan terhenti. Inilah perbedaan yang tidak selalu terlihat, tapi terasa di hasil akhirnya. Di bawah kebijakan pertahanan non-blok, Indonesia punya keleluasaan strategis, bernegosiasi dengan Barat tanpa kehilangan hubungan dengan Timur, membangun kepercayaan dengan sekutu lama tanpa menutup pintu bagi mitra baru. Dari Rafale hingga Scorpion, dari J-10 hingga fregat Brawijaya dan Istif, bahkan hingga rencana akuisisi kapal induk ringan Garibaldi, semuanya mencerminkan arah baru diplomasi pertahanan Indonesia yang bebas,
aktif dan gesit. Laut, dan udara. Langkah ini dilakukan untuk memodernisasi kekuatan Tentara Nasional Indonesia serta mengantisipasi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen Frega Wenas Inkiriwang, menjelaskan bahwa akuisisi alutsista canggih merupakan bagian dari program jangka panjang modernisasi TNI. Selain kebutuhan modernisasi, pemerintah juga mempertimbangkan berbagai konflik dunia terkini seperti perang drone, konflik perbatasan, dan meningkatnya operasi militer jarak jauh antar negara sebagai bahan evaluasi untuk menyiapkan skenario pertahanan terburuk. Terdapat sejumlah alutsista strategis yang telah dan akan datang di Indonesia. KRI Brawijaya 320, fregat terbesar di Asia Tenggara, telah tiba awal September 2025. Sementara KRI Prabu Siliwangi 321 dijadwalkan tiba awal 2026. Kemudian rudal balistik Han ITBM 600 buatan Turkiye telah ditempatkan di Batalion Artileri Medan ke-18 Kalimantan Timur. Pesawat tempur Rafale sebanyak 42 unit dari Prancis akan memperkuat TNI Angkatan Udara. TNI juga menerima 5 unit C-130J Super Hercules, 8 helikopter H-225M, dan 18 tank medium Harimau hasil kerjasama PT Pindad dengan Turkiye. Salah satu pengadaan besar yang telah dibahas adalah pembelian 22 unit helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk tipe GFA. Isu ini muncul setelah akun resmi Indonesia Strategic and Defense Studies mengunggah informasi bahwa Puspenerbat akan diperkuat dengan kehadiran helikopter tersebut pada tahun 2026. Helikopter Black Hawk rencananya akan ditempatkan di Pangkalan Udara Ahmad Yani Semarang. Pembangunannya dilakukan di fasilitas PZL milik Lockheed Martin di Polandia. Sementara PT Dirgantara Indonesia akan terlibat dalam perakitan dan pemeliharaan. Menteri Pertahanan Syafri S. Samsudin mengatakan pihaknya masih menunggu hasil evaluasi daripada dijajah kembali, lebih baik kita mati, saudara-saudara sekalian. Jangan sampai disentuh kepentingan politik, karena yang satu ini bukan sekedar industri tapi harga diri bangsa. Di seluruh Asia Tenggara cuma Indonesia yang bisa membangun kapal selam sendiri. Negara lain di kawasan ini boleh punya kapal selam, tapi nggak seperti Indonesia. Nah, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, semuanya bergantung pada negara lain. Tapi Indonesia beda. Kita satu-satunya yang bisa membangun dan merakit kapal selam dari nol di tanah kita sendiri. Di balik kemampuan itu ada satu nama yang jarang disorot publik, tapi justru jadi kunci di balik layar kekuatan laut Indonesia, PT PAL Indonesia. Perusahaan ini bukan cuma galangan kapal, tapi simbol bahwa Indonesia bukan lagi menonton dalam dunia industri pertahanan. Dari bawah terik Surabaya, mereka bikin sesuatu yang bahkan negara-negara kaya di ASEAN belum bisa. Dan kalian juga akan takjub, karena inilah 2 dari ratusan kapal yang jadi kebanggaan bangsa. Nah, jika teman-teman suka dengan perkembangan Indonesia yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe WQWEG dan tonton. Kami haturkan selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dalam acara penyerahan pesawat Airbus A400M MRTT Alpha 4001. Hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama-sama pelepasan tirai logo Skadron Udara 31 oleh Presiden Republik Indonesia.
Marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Alright. Sudah kita lihat tadi, udah jelas kan. Saya ambil dari beberapa sumber. Saya tulis sumbernya dari update militer, Kompas, dan beberapa sumber itu. Jelas, ini saya tidak akan mengulang lagi. Saya hanya akan memberi beberapa kesimpulan. Pertama, jelas Indonesia itu kaya, banyak duit. Jelas. Mau teriak orang Malaysia, orang manapun bahwa Indonesia itu miskin, udah terbantahkan dengan bukti. Bukti itu lebih bagus daripada omong-omong kosong doang. Ya, bukti Indonesia itu senyap, tahu-tahu boom, beli pesawat 40. Dikasih lagi sama Cina itu bonus 4 brigade. Ya, dihibahkan dia aja. Kenapa Cina begitu? Karena dia memperhitungkan ekonomi dan geopolitik. Kenapa Cina berani mengobok-obok laut Malaysia, laut Cina Selatan di Malaysia, laut Malaysia? Kenapa dia nggak begitu berani lagi, nggak ada lagi isu dengan Indonesia? Jelas. Itu bukti Indonesia itu kuat dalam hal militer, juga di daya tawar politik di geopolitik. Dan ini, ya, saya nggak mau berandai ya, menurut saya. Indonesia itu kalau masalah ambalat, Indonesia itu bisa aja caplok ambalat. Ambalat itu udah sah milik Indonesia, tinggal caplok sekarang, kuras minyaknya, gasnya saat ini juga nggak ada yang berani lawan. Percayalah, apalagi jangankan Malaysia, dia kumpul dengan kawan-kawannya juga nggak berani lawan. Contoh aja OPM. Sekarang mana ada lagi pendukung-pendukungnya itu yang ngomong, ya? Tahulah kita negara-negara mana ada lagi yang ngomong. Kenapa? Karena mereka memikirkan kepentingan ekonomi, melihat kemajuan Indonesia dengan militernya, kepentingan ekonomi itu lebih penting buat mereka. Ngapain ngurusin OPM, perut mereka yang penting. Mana ada lagi? Itu makanya sekarang TNI keras sudah dibom, dia pakai pesawat Tucano walaupun kecil, simple. Itulah kelas OPM itu kelas apa? Kecil sebenarnya. Kita sebut kelompok pengacau, penjahat lah itu. Keras, mana ada berani sekarang. Kenapa? Mereka mementingkan melihat posisi Indonesia di ekonomi, bidang ekonomi dan politik, di geopolitik. Dan ini membuktikan Indonesia itu punya duit, kuat, berani, dan bebas. Ini betul-betul bebas merdeka. Kalau mau Malaysia mau tahu yang merdeka itu begini. Mau beli ke barat. Kalau Indonesia tuh nggak kuat, mana berani. Beli Sukhoi. Kemarin kita pernah kan diancam-ancam juga mereka. Beli pesawat dari Cina. Mana berani. Sekarang kiri, kanan, samping. Kenapa? Karena Indonesia itu berani, kuat. Nggak ada orang yang ngeyel lagi. Indonesia punya alasan. Indonesia non-aligned country. Non-block. Itu alasan kuat Indonesia. Kalau Indonesia nggak punya uang, nggak punya kekuatan, jangan coba-coba beli. Pasti seperti selama ini, pasti ditekan sama mereka. Ya, tapi nggak. Itu bukti. Ya, kekuatan Indonesia di geopolitik itu nggak terbantahkan. Kita ngomong bukti di sini, bukan kamu kaya, duit kamu murah, itu nggak ada. Buktinya apa? Duit mahal mana? Ya. Masalah duit kamu murah, itu orang-orang bodoh aja. Kalau ada orang Malaysia yang komen, duit kamu murah, dia bodoh, dia nggak ngerti arti nilai kurs itu bukan segalanya. Ya, bukan segalanya. Contoh, Timur Leste itu, dia punya kurs US dollars. Jauh lebih tinggi dibanding dolar Singapura sekalipun. Bandingin kekuatan ekonomi
Timur Leste dengan Singapura ya kayak siang dan malam. Itu jelas kan kalau kurs itu nggak ada apa-apanya. Yang penting itu daya beli. Contoh aja ya di Malaysia kemarin tiket 40 dolar aja, 40 ringgit aja menangis. Nggak sanggup beli, minta diskon. Itu dirupiahkan 150 ribu. Sementara di Indonesia tiket 1.500.000, 1.700.000 kemarin. Sekitar 400 ringgit, itu ludes hitungan jam. Nah ini yang saya maksud dengan nilai daya beli. Nggak ada duit kamu murah. Kalau ada orang Malaysia yang komen begitu karena dia goblok. Nggak ngerti apa-apa dia itu. Kalau perlu ringgit itu setinggi pound sterling. Nah nanti rasakan kalian akibatnya. Akibatnya apa? Contoh. Jual barang aja lah. Kita jual sawit aja ke luar negeri. Orang lebih beli sawit Indonesia. Ya. Karena kursnya murah ketimbang sawit Malaysia. Udah rugi kalian. Ngerti apa? Kurs itu bukan segala-galanya. Sering sekali coba lihat di komen-komen. Ringgit berjaya, kurs murah. Nggak ada masalah. Kurs Malaysia itu lebih tinggi daripada yen Jepang. Apa Malaysia lebih maju dari Jepang? Kayak siang dan malam bedanya. Jauh Jepang maju. Itu contoh ya. Kurs itu nggak ada ukuran segalanya. Ya. Pertama, Indonesia punya uang, punya duit, kaya, terbukti. Dikorupsi ratusan triliun itu yang si Riza Khalid yang sembunyi di Malaysia sekarang 241 triliun. Itu bisa dibelikan 42 pesawat Cina J10C itu. Belum lagi yang Cindo kemarin yang suaminya Cindo itu berapa ratusan juta juga. Hampir ribuan triliun yang dikorupsi itu. Nggak pernah bangkrut Indonesia itu. Gara-gara memang kaya. Sumber daya alam kuat. Belum lagi sumber daya alam yang ditipu-tipu. Sekarang ini udah mulai in the good track. Udah bagus. Indonesia mulai ke arah yang bagus. Pemerintahan udah mulai banyak pejabat-pejabat jujur. Seperti Pak Purbaya. Saya salut juga. Terus Ketua Kejagung. Satu persatu banyak pemimpin jujur bermunculan. Itu tanda negeri akan maju lah itu. Terus berani. Berani jelas. Beli dari sana kiri kanan. Dari timur. Beli dari barat. Beli dari Turki. Buat sendiri. Itu membuktikan Indonesia itu kuat. Nggak ada berani negara lain yang gertak sana gertak-gertak. Nggak butuh permisi sana sini. Nggak butuh permisi Trump. Dan ini nggak bisa dilakukan Malaysia, apalagi terlebih sudah menandatangani perjanjian mereka nggak bisa ingkar. Dia harus bertanya, salah satu klausalnya kemarin dia harus bertanya, apalagi di bidang teknologi dia harus bertanya dulu ke izin Amerika dulu kalau mau bikin bisnis dengan negara lain. Itu jelas sudah tidak, Anda sudah dijajah, udah nggak merdeka lagi. Ya, Indonesia ini yang betul-betul bebas, ini yang betul-betul merdeka. Ini yang ingin saya bahas saat ini. Jadi kalau kekuatan militer, makanya isu-isu ambalat juga OPM meredup. Saatnya Indonesia gas habis, ya karena posisi kita lagi kuat. Di daya tawar kita tinggi. Itu bukti aja, militer Indonesia itu nomor 1 di ASEAN sekarang. Ya. Tengok nomor Malaysia, nomor 5 apa nomor 4, nomor 5 sekarang. Itu udah membuktikan berbicara, udah 1,000 word. Udah cukup menjelaskan siapa yang kaya, siapa yang kuat, siapa yang berkuasa, siapa yang merdeka, siapa yang berani. Itu udah terbukti. Nggak perlu banyak bla 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 bla. Jadi ini bagus juga video ini buat orang-orang Malaysia yang kena doktrin Mahawangsa, kamilah yang paling hebat, kamilah yang paling kuat. Anak itu nggak ada apa-apanya. Untuk saat ini dibanding Indonesia itu udah jauh sekali di belakang. Apalagi militer, ya militer lah khususnya, jauh. Kemarin itu rencananya cuma mau charter helikopter. Kayak tukang ojek aja. Ini bagus, channel kontra narasi itu begini ini bagus. Saya bukan bermaksud untuk mengadu domba dua negara, saya hanya menyadarkan
buat orang Indonesia, kalian nggak perlu merasa inferior. Karena apa? Karena negara besar, kaya, dan kuat. Buktinya sekarang. Nggak perlu merasa inferior kalau orang Malaysia yang mencoba mendoktrin unconscious mind, alam bawah sadar orang Indonesia bahwa Indonesia itu miskin dan sebagainya. IQ jongkok itu nggak terbukti. Buktinya aja Indonesia itu. Produk mereka seperti bus, kereta api, dibeli sama Bangladesh, malah New Zealand juga beli. Malaysia mana? Indonesia sudah bikin alutsista sendiri. Kemarin itu submarine, kapal selam sendiri. Malaysia mana? Itu udah, kita ngomong tuh harus ada bukti. Itu udah cukup diukur. Measure your intelligence. Ya, kenyataan berbicara. Ya, siapa yang pintar, siapa yang bodoh. Itu saja. Jadi untuk Malaysia yang kena doktrin, mungkin yang merasa superiority complex, merasa mahawangsa sebagainya, saatnya untuk sadar, saatnya untuk berbenah, saatnya untuk koreksi diri bahwa Anda itu bukan seperti yang Anda bayangkan. Indonesia yang kalian hina itu ternyata jauh di atas kalian. Kekuatan militernya sudah begitu dahsyatnya. Ya. Kalaupun Indonesia sekarang itu masuk ambalat, langsung kerjakan semua, nggak ngomong apa-apa, taruh standby-kan pesawat tempat itu, nggak akan berani. Malaysia sedikit pun nggak berani. Indonesia itu kebetulan aja masih baik dengan Malaysia, itu baik sekali. Malah diajak kerjasama. Saya ketawa ngelihat narasi beberapa orang Malaysia, itu milik kita. Seharusnya Anda terima kasih ditawarin kerjasama. Indonesia itu bisa aja sekarang mulai nggak ada yang berani ganggu. Ya, kuat tapi beradab. Itu channel saya ini bertujuan untuk menyadarkan dua bangsa. Biar ada kepahaman nanti. Malaysia untuk sadar diri, Anda itu nggak seperti yang Anda bayangkan, nggak begitu hebat yang Anda pikirkan. Jadi kurangin menghina, kurangin underestimate, hilangkan superiority complexmu, denial syndrome-mu. Untuk orang Indonesia, ya saatnya Anda tegakkan kepala dan dada Anda. Anda negara besar, kuat, kaya, bebas, dan berani. Anda keturunan darah-darah pejuang. Jadi jangan merasa minder kalau ada yang mencoba merendahkan. Begitu saja. Terima kasih yang udah subscribe seperti biasa. I do appreciate. See you next time.